untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok hari Selasa ya, 14 Mei 2024. Sebelumnya disclaimer dulu. Yang pertama, seperti biasa kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Hari ini ditutup surplus 0,15% ya, tapi kalau secara teknikal masih belum bisa breakout lagi di atas 7120 sih. Tadi sempat turun cukup dalam untuk IHSG, bahkan sempat nyentuh level 7050-an ya. Cuman ada perlawanan naik sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 13 Mei secara keseluruhan untuk asinya net sell ya, masih net sell, masih keluar untuk asinya. Keluarnya juga cukup gede ya untuk nilainya, khususnya di saham-saham perbankan. Bank BRI asinya masih net sell terus. Hari ini pun net sell lagi 404,1 M. Paling banyak ya asinya hari ini keluar di saham Bank BRI 404,1 M. Kemudian di Bank BCA asinya net sell 249,8 M. Kemudian di Bank Mandiri asinya keluar 226,8 M. Kemudian di MTK CBP BRIS juga hari ini asinya net sell. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada ASCI, EXCL, AMMN, Adarus. Secara keseluruhan untuk asinya net sell. Hati-hati untuk besok kalau misal IHSG langsung dibuka merah ya. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 13 Mei untuk indeks Asia sebagian merah, sebagian hijau. Tapi yang hijau juga nggak ada yang tinggi-tinggi banget sih. Untuk besok kalau melihat hari ini asinya masih keluar cukup banyak, kayaknya ada potensi kalau nggak sideways malah cenderung masih turun ya. Pantau aja level ini, kalau belum bisa breakout di atas 7120 kurang bagus untuk IHSG. Oke, mungkin seperti itu sih untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA. Tadi pagi langsung dibuka merah ya, jadi di awal market itu open gap bawah. Opennya di 7.200 ya untuk harga pembukanya di level ini, kemudian langsung naik dan ditutup surplus 1,60%. Ditutup hijau sih, tapi asinya keluar kok ya. Terus siapa yang masuk? Kalau kita lihat di sini untuk saham BBCA hari ini tanggal 13 asinya net sell 249,8 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBCA hari ini secara keseluruhan untuk asinya sendiri net sell yang keluar ada BB. Ya, BB versi asing di sini cenderung distribusi ya. Nilai transaksinya dan net sell-nya nggak beda jauh, 148,6 M. Selain BB yang keluar di saham BBCA hari ini ada YU, AK, RX, BK, DP ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng. Kemudian untuk asingnya yang masuk KZ, ZP, CC cuman nggak sebanyak asing keluar. Jadi untuk hari ini BBCA distribusi oleh asing, lokalnya nampung ya. Untuk besok sih ya mungkin lihat aja sih di awal market ini harga penutupan 9.525 itu area potensialnya sih. Kalau langsung dibuka merah, wait and see aja dulu, bisa pantau di area supportnya tuh 9.300 ya. 9.300, 9.325 itu area support untuk saham BBCA. Jadi kalau langsung dibuka merah, pantau aja area supportnya ini. Tapi kalau langsung hijau ya target price-nya ke 9.725-an, 9.750 itu area resistennya. Jadi lihat aja di awal market untuk besok gimana. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA. Untuk hari ini asinya net sell, dan yang jadi market maker utamanya kalau kita lihat di sini yang transaksinya paling banyak hari ini di saham BBCA ada ZP. ZP-nya net B 42,2, jadi cenderung trading sih, nggak akumulasi banget. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI. BBRI harganya masih berada di area sini ya, masih sedikit di bawah resistennya. Untuk resistennya masih di 4.750. Hari ini nggak terlalu banyak pergerakan, walaupun di awal market sedikit open gap bawah naik, tapi asinya keluar lagi ya, keluarnya cukup banyak. Secara teknikal ya ini udah di area bottom sih, udah di area support kuat. Jadi walaupun asinya distribusi besar-besaran sampai hari ini, harganya masih bertahan di area sini ya, nggak terlalu banyak pergerakan.
secara teknikal seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI di distribusi asing cukup banyak loh, net sell 404,1 M. Ini kalau kita lihat dari awal bulan ini aja udah net sell 3,5 triliun ya. Jadi asingnya keluar terus di saham BRI. Tinggal tunggu aja asingnya udah stop distribusi, kemungkinan bisa rebound sih ini untuk saham BRI kalau menurut saya. Tapi kalau asingnya masih jualan, ya kemungkinannya kalau nggak sideways itu malah bisa turun lagi. Kalau kita lihat lebih detail hari ini Bank BRI yang nampung lokal ya. Untuk asingnya juga ada yang nampung sih. CC udah mulai masuk cukup banyak hari ini di saham Bank BRI 156,5 M. Kemudian KZRX juga udah mulai masuk dengan nilai yang hitungannya lumayan banyak ya. Hari ini yang jualan paling banyak cuman satu broker aja nih, BK 534,3 M ya. Untuk AK, ZP, TP, BP masih net sell sih. Untuk besok ya kalau aslinya masih net sell, masih cenderung jualan ya, mungkin akan sideways dulu ya. Tapi kalau aslinya udah stop distribusinya, mudah-mudahan bisa breakout dalam waktu dekat sih. Pantau aja level ini ya, kalau bisa breakout disertai volume yang cukup gede ya, konfirmasi breakout di atas 4.750, mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy untuk swing atau invest ya lumayan sih. Untuk target price-nya TP1 nya cukup tinggi ya di 5.400. Jadi untuk resistennya di level ini misal minggu ini bisa breakout di atas 4750, semoga aja bisa breakout ya. Untuk asingnya sih masih ada yang jualan cukup banyak. Jadi untuk besok di awal market jangan buru-buru entry sih, lihat situasi dan kondisinya aja dulu ya. Kalau langsung hijau berhasil breakout ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Atau kalaupun mau entry di harga saat ini tujuannya untuk investasi jangka panjang, lumayan berani ya seharusnya ya. Jadi kalaupun turun lagi ya jangan buru-buru average down ya, tapi kemungkinan sih resikonya nggak terlalu gede lah ya kalau mau entry di harga 4.600-an ini. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, tapi kembali lagi disclaimer. Untuk besok pantau aja area resistennya ini 4750, semoga bisa breakout. Tapi kalau gagal breakout ya potensinya masih sideways sedikit di bawah resistennya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Ditutup minus 1,20% ke level 6.200. Untuk aslinya net sell cukup banyak ya, tadi kalau nggak salah 200-an M. Di awal market open gap bawah ya, harga penutupan sama pembukaan ini sama 6.200, sempat naik turun cuman di area sini-sini aja. Untuk support resistennya masih sama sih, untuk supportnya di 6.050 ya untuk supportnya, kemudian resistennya di 6.600. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank Mandiri aslinya sendiri net sell 226 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 13 secara keseluruhan yang distribusi KZ ya, KZ-nya net sell sebanyak 154,9 M. Untuk RX juga net sell 77,7 M, YU net sell 77,4 M, CC net sell 12,9 M. Untuk KZ sama RX versi asing hari ini di saham Bank Mandiri cenderung distribusi ya. Kemudian yang masuk untuk aslinya ZP, AK, BB, BK, cuman nggak sebanyak asing keluar. Jadi untuk aslinya net sell, untuk lokalnya net buy. Yang jadi market maker utamanya hari ini di saham Bank Mandiri ada BK ya. BK ini cenderung scalping, net sell 2,2 M, padahal nilai transaksinya 317,7 M ya. Jadi untuk BK cenderung trading. Untuk level harga saat ini sih ya lebih dekat ke area support ya. Jadi mungkin kalau mau entry di saham Bank Mandiri, kalau tujuannya untuk swing atau invest di harga saat ini ya lumayan berani sih sebenarnya ya. Tinggal antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 6.050 atau misal besok koreksi, masih koreksi turun dekat-dekat area support 6.050, ada tanda-tanda mau pullback, nah itu kesempatan buat entry. Nanti antisipasinya ya ini jebol 6.050 ya jangan buru-buru buat average down ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Untuk target price-nya kalau naik ya di 6.600, ini resisten untuk saat ini untuk saham Bank Mandiri. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Lihat transaksi hari ini aslinya masih net sell ya, mudah-mudahan kalau dikasih
koreksi dulu, semoga aja bisa mantul di area supportnya 6050. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Kembali ke disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Candlenya cukup bagus ya hari ini untuk saham Bank BNI, walaupun di awal market itu dibuka merah dulu. Open gap bawah, opennya di 4.600 ya, 4.600 itu harga pembukaan Bank BNI. Tapi habis itu langsung naik, dan ini secara teknikal berhasil breakout lagi di atas resistennya 4720 ya, close-nya di 4780. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba Bank BNI hari ini apakah disertai akumulasi, soalnya asingnya net buy ya. Di bank buku 4 seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri aslinya keluar, tapi di BNI masuk ini walaupun cuma 31,1 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBNI hari ini tanggal 13 Mei ya, secara keseluruhan sih aslinya masuk ada ada KZ ya, KZ, ZP versi asing masuk 30-an M, kemudian yang keluar untuk aslinya BK, BB, RX, cuman nggak sebanyak asing masuk. Untuk aslinya hari ini net buy di saham BBNI, untuk lokalnya sendiri net sell ya, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Mudah-mudahan untuk besok asingnya masih masuk sih, dan harga sahamnya bisa naik lagi. Buat patokan resisten terdekannya ada di level ini, kalau bisa konfirmasi breakout di atas 4.880 ya, ada potensi ke 5.075 ya. Mudah-mudahan bisa ini nguji resistennya untuk besok di level 4880. Pantau aja area resistennya ini, mungkin buat teman-teman yang tadi udah sempet ambil posisi di BBNI dan floating profit, semisal besok nguji resisten berat buat breakout, ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Takutnya kalau gagal breakout ya bisa sideways dulu atau koreksi turun lagi, nanti ambil di harga yang lebih rendah. Seperti itu sih kayaknya lebih worth it ya untuk saat ini. Soalnya untuk IHSG sendiri kan masih itu ya, masih trennya itu belum jelas lah, masih cenderung sideways, enggak uptrend juga enggak bearish ya di harga saat ini untuk IHSG sendiri. Kalau kita lihat untuk nilai tukar rupiah, coba USD IDR malah melemah lagi nih untuk rupiahnya ya, di atas 16.000. Kalau nggak salah kemarin itu di 16 ribuan sih, malah sempat ke 15.900 ya, tapi hari ini malah 16.100. Jadi untuk rupiahnya melemah itu sebenarnya biasanya kurang bagus ya untuk IHSG. Ada potensi IHSG bisa merah lagi. Jadi kalau udah floating profit di saham-saham seperti BBNI ini, kalau IHSG masih cenderung bearish, sudah floating profit, nggak ada salahnya buat diamankan ya, kalau misal berat buat breakout di atas resistennya. Mungkin seperti itu sih untuk saham BBNI. Pantau aja area 4880 untuk besok ya, semoga bisa naik dulu nguji resistennya. Tapi kalau langsung dibuka merah ya, support terdekannya di 4.720 ini. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini jatuh cukup dalam ya. Padahal mau RUPS malah minus 9,45%. Secara teknikal kurang bagus karena support kuatnya di 2440 jebol ya. Dan ini perlawanannya ya, setelah nyentuh harga terendah itu nggak terlalu kuat, jadi kurang bagus secara teknikal. Ya, kalau misal turun itu untuk besok hati-hati, supportnya di sini lumayan dalam di 2180. Kalau kita lihat untuk transaksi saham BRIS hari ini, apakah disertai distribusi? BRIS hari ini tanggal 13 untuk asingnya net sell ya, jadi asingnya net sell harga sahamnya turun. Yang masuk untuk asingnya BKYU, kemudian yang keluar BB net sell 26,8 M, ZP net sell 11,7 M, LG versi asing net sell 6,1 M, CC net sell 6,1 M ya. Dan kalau kita perhatikan untuk BB, ZP, LG antara nilai transaksi dan net sell-nya nggak beda jauh, jadi mereka cenderung distribusi.
yang nampung BKYU cuman nggak sebanyak asing jualan ya. Jadi asingnya net sell, untuk lokalnya net sell juga sih. Jadi untuk lokalnya pun ada yang ya bukannya net sell sih, lokalnya pun ada yang distribusi ya, yaitu EP 41,6 M. Jadi asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi, harga sahamnya ya turun cukup dalam lagi 9% lebih. Coba kalau kita lihat apakah ada sentimen negatif untuk saham BRIS untuk hari ini sih. Sebenarnya nggak ada ya, kalau secara news itu kayaknya nggak ada yang negatif sih. Mungkin buat teman-teman yang punya informasi tentang BRIS bisa tulis di kolom komentar ya, kenapa hari ini bisa turun cukup dalam. Dari segi pendapatannya pun juga sebenarnya masih bertumbuh sih untuk saham BRIS ya, dari EPS terus bertumbuh. Tinggal ya semoga aja ini koreksinya masih wajar ya, dan tinggal nunggu momen aja buat mantul. Biasanya sih di area supportnya ini sih. Jadi kalau misal besok masih turun, pantau aja level 2180. Di area 2180 ada tanda-tanda mau pullback. Disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ya, nanti antisipasinya kalau jebol di bawah 2170 mungkin seperti itu lebih amannya sih. Kalau lihat candlenya hari ini dan lihat transaksinya asingnya net sell, kayaknya ada potensi masih turun uji supportnya ini ya. Pantau aja level 2180 untuk besok, semoga nggak jebol, semoga bisa mantul dan bertahan di atas itu. Untuk resistennya di level harga saat ini untuk BRIS ada di 2440 ya, itu udah jadi resisten terdekat BRIS. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BRIS. Pantau di area supportnya untuk besok. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini asingnya masuk lagi dan comeback-nya tanggal 14. Ya, hari ini sih comeback untuk saham ASII ya, ditutup minus 0,98%, tapi asingnya masuk lagi ya. Bahkan dari kemarin-kemarin kalau nggak salah ketika market buka itu asingnya cenderung masuk. Untuk ASI coba kalau kita lihat di sini ya comeback-nya hari ini tanggal 13,5. Jadi untuk besok kan ex-date ya. Jadi yang belum punya posisi lihat ya, apakah ASI itu bisa bertahan di atas 4.900 atau enggak. Kalau sampai jebol konfirmasi breakdown di bawah 4.900, supportnya selanjutnya lumayan dalam loh, ada di 4.600an. Jadi kalau yang belum punya posisi mau investasi di saham ASI untuk besok, lihat di awal market, jangan buru-buru entry ya, soalnya ex-date ada potensi open gap bawah sih. Mungkin pantau aja level ini jebol di bawah 4.900, jangan buru-buru entry ya, lihat situasi dan kondisinya aja dulu. Tapi kalau bisa bertahan di atas 4.900 ya disclaimer sih. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini yang masuk di saham ASI pas comeback ada, kalau melihat asingnya malah masuk, ada yang AKZ ZP ya, ZP, KZ, RX, BK, AK versi asing masuk ini di saham ASI. Kemudian yang keluar CC, YU enggak, secara nilai lebih banyak yang masuk ya, jadi asingnya net buy. Untuk lokalnya net sell ya. Kalau menurut saya sih habis bagi dividen, mungkin untuk saham ASI ini akan turun dulu, cuman nggak lama-lama ya turunnya. Soalnya kan ini koreksinya udah cukup dalam juga ya. Jadi mungkin untuk skenario nya habis misal besok ex-date itu turun dulu menjelang payment date ya, atau habis pembagian dividen, mudah-mudahan investornya masuk lagi di ASI dan harga sahamnya bisa mulai bergerak naik ya. Kalau menurut saya sih skenario-nya akan seperti itu, mengingat sampai hari ini itu harganya cenderung sideways ya, menjelang pembagian dividen sideways, dan beberapa hari menjelang comeback pun aslinya malah terus masuk ya. Jadi mungkin yaitu kalaupun besok turun, semoga aja sih nggak dalam-dalam banget ya untuk penurunannya. Kalau jebol di bawah 4.900 ya, kalau secara Fibonacci di sini sih 4.600an, tapi
Kita lihat aja besok ya, jebol 4.900, lihat situasi dan kondisinya dulu ya, lihat bid overnya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ASII. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto. Hari ini nggak banyak pergerakan untuk saham Goto, sempat naik yang uji resistennya di 68 tapi gagal breakout, turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksi Goto, hari ini hasilnya net buy 21,7 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk Goto, tanggal 13 yang masuk untuk aslinya BK ya, dan yang distribusi ada HD ya, 100% jualan. XL juga jualan ya. HD itu 100% jualan. Nggak melakukan pembelian sama sekali, dan yang nampung BK MG, BK-nya versi asing ya. Selain BK untuk aslinya yang masuk ada CC, YP, AK versi asing juga masuk. Untuk MG-nya versi lokal, untuk MG cenderung scalping trading di saham Goto, masih net B 6,8 M. Kalau lihat transaksi hari ini, kemungkinan menurut saya sih untuk besok ya bisa saja akan sideways dulu ya di area 68 ini. Semoga aja bisa breakout dan bertahan di atas itu, tapi kalau belum bisa breakout ya disclaimer sih buat teman-teman yang mau trading profit 2-3%, penting diamankan aja sih untuk saat ini, karena buat rebound atau naik tinggi itu kayaknya apa ya, untuk jangka waktu dekat ini agak apa ya, belum ada sentimennya. Kalau lihat nilai transaksinya juga masih di level ini aja ya, di bawah 200-an M, jadi masih segini-segini aja, nggak terlalu rame. Kalau menurut saya untuk besok cenderung sideways untuk saham Goto, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Goto ya. Selanjutnya kita akan cek saham TLKM. Hari ini Telkom naik tipis sih, 0,32%. Kalau secara teknikal sideways ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, asingnya sendiri di saham TLKM hari ini net sell 25,1. Kalau kita lihat lebih detail, tanggal 13 untuk Telkom yang masuk asing, yang keluar juga asing. CC, BP, IF, BK, YU, KZ versi asing net sell ya, paling banyak CC 96,8 M. Kemudian yang nampung asing juga sih. ZP versi asing nampung 117,3, kemudian RX versi asing nampung 20,9 M. Untuk transaksinya didominasi oleh asing, untuk lokalnya NetPay. Harga sahamnya turun dikit ya. Kalau kita lihat dari awal bulan ini, yang pegang barang paling banyak untuk saham Telkom itu lokal. Bisa sih ya, kalau kita cek dari awal bulan sih emang masih cenderung didistribusi ya, tapi hari ini ada ZP yang masuk lumayan banyak tadi, 117,1. Semoga saja itu pertanda bagus. Kalau secara teknikal supportnya secara Fibonacci di sini sih. Kalau mau entry untuk investasi di harga saat ini juga lumayan menarik. Jadi kalau untuk jangka panjang, disclaimer ya buat teman-teman yang mau mulai nyicil. Kalaupun turun ya ini supportnya di 288 2900-an, deket area situ supportnya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi masih sideways untuk besok. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini naik lumayan tinggi ya. Naik 2,79% ke level 2950. Ini kalau secara teknikal untuk resistennya masih di sini sih, 2990 ya, 2990 itu area resisten terdekatnya. Ini lebih dekat ke area ke resistensi, jadi kalau mau langsung HK besok di awal market agak nanggung sih, terlalu beresiko juga. Takutnya kalau gagal breakout koreksi ini kemungkinan untuk saham Adaro. Soalnya itu ya, saham batubara yang lain seperti PTP atau ITMG yang hari ini turun itu. Nanti kita cek ya loh. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro, aslinya net buy 42 M.
Adaro ya, hari ini secara keseluruhan ada sedikit akumulasi untuk ASINya NetB, BK, ZP, YU, DP, AK ya, ASINya akumulasi. Lokalnya pun juga ada yang akumulasi yaitu SS, CC ya. Untuk SS ini hampir seluruh transaksinya B di saham Adaro. SS versi lokal, kemudian CC versi lokal NetB 18,3 M. Untuk ASINya yang masuk BK, ZP, YU, DP, AK. Kalau lihat transaksi hari ini untuk saham Adaro, kayaknya untuk besok ada potensi naik dulu di awal market ya, tinggal pantau aja level ini 2990. Semoga aja bisa breakout dan bertahan di atas itu area resisten terdekatnya ya. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, ambil di bawah atau kemarin pas atau tadi sebenarnya sempat turun juga ya, sempat turun dulu uji area support dan mantul naik. Mungkin buat teman-teman yang tadi juga sempat ambil dan posisinya floating profit, sekiranya besok berat buat breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan. Tapi kalau berhasil breakout ya naik lagi lebih tinggi ya, tinggal pantau aja level 3000 2990 untuk besok. Buat patokan resistennya ya masih di sini di 2850. Oke, itu untuk saham Adaro. Nah, selanjutnya kita akan cek saham PTBA ini yang hari ini turun enggak turun sih. Yang turun itu ITMG ya. Untuk PTBA hari ini open gap atas mencoba breakout tapi masih berat, masih gagal turun lagi. Untuk pergerakannya sih nggak terlalu volatile untuk hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTBA ya. Hari ini tanggal 13 secara keseluruhan sih sedikit distribusi. Untuk aslinya sendiri net sell ya, beda seperti dengan Adaro. Di saham PTBA aslinya net sell sebanyak 8,5 M. Kayaknya untuk besok ini kayaknya cenderung sideways sih di area 2930. Hati-hati aja kalau langsung buka merah. Dan buru-buru entry mending tunggu di supportnya 2810 ya, 2810. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG. ITMG hari ini turun 2,76%, bahkan tadi sempat nguji supportnya ya. Mungkin buat teman-teman yang sempat ambil di area 24.050 ya lumayan sih floating profit ya. Soalnya hari ini untuk ITMG itu open gap bawah, turun dulu nguji area support kemudian mantul naik. Jadi secara teknikal dijaga di atas 24.050 ya, 24.000 masih jadi area support kuatnya dan resistennya di 25.600. Kalau kita lihat untuk transaksinya ITMG hari ini tanggal 13 aslinya net sell 2,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini ITMG tanggal 13 Mei tanggal 13 Mei sebenarnya ada yang akumulasi ya, yaitu NI ini. Untuk aslinya sendiri net sell, untuk NI nya yang masuk versi lokal, kemudian untuk aslinya yang call HZP, BK, RX. Jadi yang jaga harga untuk saham ITMG hari ini kemungkinan ini ya, NI versi lokal net B 12,2 M. Untuk besok ITMG mana tadi candlenya ini ya. Kalau mau entry agak nanggung sih ya, bagusnya gitu itu kalau entry seperti tadi ketika harganya nyentuh area support ya, dekat area support baru entry. Kalau lihat candlenya mudah-mudahan besok bisa naik ya untuk saham ITMG. Untuk target price-nya dekat-dekat 25.600. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ITMG. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO yaitu Sola. Hari ini turun 2% lebih ya, walaupun sempat naik dulu di awal market itu open gap atas, naik kemudian turun cukup dalam
ke 130 dan naik lagi close di 145. Kalau lihat transaksi hari ini untuk saham Sola hari ini tanggal 13 secara keseluruhan YP net sale 3,6 M dan yang nampung AI itu kalau nggak salah kemarin tanggal 8 yang masuk kah? Oh, yang jualan AI ya. Jadi hari ini masuk untuk AI nya tapi nggak terlalu banyak, 1,7. yang jadi market maker utamanya juga AI sih. Oh enggak, YP sama AI ya. YP-nya net sale, AI-nya masuk. Menurut saya sih untuk besok untuk saham Sola ini ya, itu potensinya masih sama seperti hari ini, naik turun ya. Jadi kalau mau entry lebih amannya buat scalping, lihat bid overnya ya. Kalau untuk secara technical kurang apa ya, ya saham yang baru IPO itu kan kurang pas ya kalau secara technical. Kalau kita lihat di sini untuk AI AVGB-nya ada di level 144. Berarti posisinya floating profit 1 poin aja. Mudah-mudahan untuk AI di awal market nggak hakat dulu, jadi harga sahamnya bisa hijau di awal market ya. Soalnya floating profit cuma 1 poin kan. Mudah-mudahan dihakat dulu, naik. Nanti kalau AI-nya taking profit ya hati-hati ya. Kalau sampai turun apalagi jebol di bawah 144, mending wait and see aja dulu yang belum terbiasa trading di saham-saham seperti ini ya. Oke, itu untuk saham Sola, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.